Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie, ketemu lagi sama gue. Semoga gak pernah bosan ya. Oke, kemarin ceritanya gue sempat buka Q&A dan alhamdulillah ada beberapa yang ngasih tema untuk dibahas. Makasih banget untuk kalian semua. Terus gue kumpulin tuh ya, dan maaf belum bisa dibahas satu-satu. Mungkin insya Allah di kesempatan nanti ada waktu gitu, nanti kita bahas. Lalu abis itu gue polling tuh ya, dan ternyata sekitar 70% banyak yang memilih tentang recovery patah hati. Aduh, di tengah pandemi Ramadan juga banyak yang pengen bahas ya tentang patah hati. Ada apa sih dengan patah hati ini? Adakah di antara kalian pernah merasakannya? Dan setelah gue cari-cari, ternyata patah hati sampai ada sindromnya loh. Penasaran? Yuk kita bahas. Patah hati, istilah yang sering banget disebut-sebut oleh orang yang sedang jatuh cinta. Dan menurut gue, dia berada di dalam ranah rasa. Patah hati ini memang abstrak ya, di mana-mana juga ya. Kalau kita ngomongin rasa pasti abstrak. Dan patah hati ini adalah gambaran umum yang menjelaskan tentang sakit emosional yang dimana seseorang dapat merasakan penderitaan yang sangat mendalam karena kehilangan orang yang dicintainya. Ya, kehilangannya itu entah karena cintanya bertepuk sebelah tangan, atau juga karena cintanya ditolak, terus juga karena dipisahkan oleh kematian, putus hubungan seperti perceraian, ataupun tidak direstui oleh orang tua. Dan menurut gue, patah hati ini sebenarnya gak selalu berkaitan dengan pasangan. Bisa juga patah hati dikaitkan karena kehilangan orang tua, anak, ya pokoknya anyone who is important in your life. Padahal kalau menurut gue, itu semua tergantung kita. Apalagi ranah rasa, itu kita sendiri loh yang ngolahnya, kita sendiri yang ngendaliinnya, bukan orang lain. Ayolah, sekarang coba deh, bagi yang pernah merasakan patah hati atau mungkin sedang merasakan patah hati sekarang ini, tanya diri lo deh, apa sih yang gak buat lo sampai kayak gitu? Apa penyebabnya yang membuat seakan hidup lo hancur berkeping-keping? Dan setelah gue analisis, semua itu berawal dari yang namanya harapan. Ya, harapan yang berlebihan kepada seseorang yang lu cinta, yang lu anggap penting banget buat hidup lu, tapi kenyataannya gak sesuai harapan dan keinginan lu. Akhirnya timbul kekecewaan, tapi kendalanya lu gak bisa nerima itu semua. Even seharusnya sih semakin tinggi harapan, ya semakin siap menerima kecewa, semakin siap pula menerima resikonya. Dan parahnya nih ya, kondisi patah hati yang berlebihan yang bisa nyebabin sampai orang mengalami stres dan depresi, pokoknya emosi yang ekstrim banget deh. Nah, ini tuh disebut dengan sindrom patah hati, atau nama lainnya Takotsubo kardiomyopati. Dan pertama kali ini tuh dideskripsikan oleh literatur kedokteran Jepang pada tahun 1990-an. Sindrom ini juga setahu gue ngegambarin situasi di mana tubuh mengalami gejala seperti serangan jantung gitu. Terus tapi bedanya ini tuh akibat stres patah hati. Ya, kalau misalnya kata Dr. Harmony Reynolds, seorang ahli jantung dari New York University Langone Medical Center, mengatakan bahwa sindrom patah hati ini didiagnosis pada 1-2% yang datang ke rumah sakit dengan keluhan
gejala serangan jantung. Dan ia pun mengakui ada perubahan elektrokardiogram. Kalau misalnya lu belum tahu, elektrokardiogram itu adalah alat untuk mengukur dan merekam aktivitas jantung. Jadi yang mungkin biasanya itu normal ya dari garisnya itu. Nah itu tuh ada perubahan garis ya, entahlah. Kalau misalnya lu pengen tahu, coba aja dicek. Terus juga ada tes darah buat orang-orang yang ngalamin sindrom patah hati yang memang mirip dengan pasien serangan jantung. Emang ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan bisa membuat orang jadi sejatuh-jatuhnya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya, fals banget deh suara gue. Oke, lanjut ya. Dr. Harmony Reynolds juga bilang nih ya, pasien dengan sindrom patah hati memiliki kelainan fungsi otot jantung. Kerusakan otot jantung akan pulih dalam beberapa minggu atau bulan. Namun, jika tidak beruntung, mereka resiko sakit jantung dan stroke menjadi lebih tinggi. Ngeri ya. Karena patah hati jadi kemana-mana. Gue jadi inget deh. Ada cerita, ini kisah nyata ya. Gue pakai nama samaran aja. Jadi kita sebut sih yang cowoknya namanya Kacang, yang ceweknya namanya Selai. Jadinya Selai Kacang. Yaelah, gue jadi ingetnya makanan. Jadi ceritanya si Kacang dan si Selai ini mereka bukanlah sepasang kekasih, tapi mereka berniat untuk menikah. Jadi si Kacang ceritanya tertarik lah sama si Selai. Akhirnya mengajak untuk ke jenjang pernikahan, walaupun mereka sebenarnya kenal tuh belum terlalu lama. Namun nyatanya ibu si Kacang tidak merestui dengan alasan, gue pun gak tahu kenapa, pokoknya gak direstuin aja. Singkat cerita, ayah Kacang tahu karena sebelumnya gak tahu gitu kalau Kacang ada niatan mau serius sama si Selai. Dan taunya ayah Kacang udah menaruh harapan ingin menjodohkan Kacang dan Selai sejak Selai kelas 3 SD. Lu kebayang gak sih? Sejak Selai kelas 3 SD dan sekarang si Selai itu umurnya 20 tahun. Dan itu berarti sekitar berapa belas tahun yang lalu ya. Kemudian ayah Kacang kecewa banget dengan sikap istrinya itu, hingga ia sempat sakit dan didiagnosis penyakitnya itu penyakit jantung. Tapi setelah gue pikir lagi, kayaknya itu bukan bersumber dari penyakit jantung deh, tapi bisa jadi penyakit yang terlalu berharap si Selai dan si Kacang untuk berjodoh, namun kenyataannya mereka tidak berjodoh. Ya ada kaitannya kan dengan sindrom patah hati dan dengan patah hati ini. Dan sebenarnya mungkin masih banyak lagi cerita-cerita yang lain ya, selain si Selai dan si Kacang gitu. Cerita yang membuat seorang bisa sampai sakit hati, patah hati, bikin berkecamuk, bikin porak-poranda, ambiar gitu kan. Yang pada intinya itu berkaitan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ekspektasinya terlalu tinggi. Ya maka dari itu sih, kalau menurut gue, kita boleh berharap, kita boleh yang namanya berangan, ya kita pasti punya lah yang namanya harapan. Tapi jangan berlebihan, dan jangan gantungkan pada manusia. Karena manusia itu sifatnya terbatas. Dia memiliki masa, dan juga dia memiliki potensi untuk mengecewakan. Maka dari itu, cobalah kembalikan semuanya itu, kembalikan semua harapan itu kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nih, gue mau ngasih tahu sedikit tentang gimana sih caranya nge-recovery patah hati. Kalau menurut gue, ketika lo ngalamin patah hati,
kecewa, dan sebagainya, hal yang pertama yang harus lo lakuin adalah menerima kenyataan. Ya, menerima kenyataan itu dengan baik yang udah menimpa lo, meski kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan lo. Karena semakin lo pungkiri, semakin sulit atau lama banget lo bakal hidup kembali dengan normal. Yep, easy to tell, but believe me, you can. And all of depend on you, because control on you. Don't waste your time. Hidup lo tuh cuma sekali. Let's go and be bygone. Make be better life. Yang kedua, makin deketin deh sang pencipta. Jangan bikin lo buat jauh. Waduh, repot. Lo mau ke siapa lagi sih? Kalau misalnya bukan ke pencipta lo. Ya, bisa jadi kan Allah tuh lagi kangen sama lo, pengen lo inget dia. Makanya dihadirin tuh patah hati. Yang ketiga, sadarin kalau semua yang lo milikin ini tuh gak kekal, cuma sementara. Bisa sewaktu-waktu dengan mudahnya diambil, alias fana. Makanya kalau sayang sama siapapun, ya sesuai porsinya aja. Kalau bisa, sayangnya landasi karena Allah, biar bisa ditemuin lagi di surga. Amin. Lagi pula, segala apapun yang berlebihan emang gak baik kan? Contoh sederhananya deh, makan berlebihan aja bisa bikin lu sampai muntah. Atau tidur berlebihan juga bisa bikin lu sampai pusing. Apalagi dalam rendah rasa. Selanjutnya, kontrol perasaan lu, imbangi dengan logika lu juga. Sering-sering deh introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah diri. Kira-kira kalau misalnya lu gini aja gimana? Terus efeknya bakal gimana? Gak mau dong, kan masa lalu udah rasanya sakit banget, udah bikin lu terpuruk. Masa ketika lu masih dikasih kesempatan waktu, mau lu biarin gitu aja? Mau dihancurin lagi? Gak mau kan? Yang kelima, alihin emosi lu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang bikin lu bahagia. Hindari diri dari aktivitas atau pergaulan yang buat lu makin terpuruk. Cari deh charger-charger yang bikin hidup lu power on lagi. Yang keenam, sadarin kalau kehidupan ini tuh lucu. Ketawain aja, bawa enjoy aja. But sure, enjoy but sure. Everything's gonna be okay and everything has the risk. Selanjutnya, kembaliin lagi ke tujuan hidup lo. Jangan hanya karena satu permasalahan lo ancurin hidup lo yang padahal lo bisa gunain dengan bisa lebih manfaat. Yang kedelapan, kalau mungkin lo udah sampai ke tahap kena sindrom patah hati itu, bisa juga dengan penanganan medis. Diobatinya hampir sama kayak orang kena gagal jantung maksud gue. Tapi serius sih, ini tidak sangat gue sarankan. Dan jangan sampai lu kena sindrom patah hati ya. Ya sebenarnya karena semua itu kembali benar-benar ke diri lu sendiri. Dan gue jadi paham sih, sindrom patah hati juga atau orang yang stres juga kaitannya tuh erat dengan mual. Jadi kalau misalnya makan atau minum itu tuh bisa bikin mual ataupun muntah, karena emang ya melibatkan korteks singulat anterior di otak yang dapat berstimulasi secara berlebihan ke saraf vagus. Yang kesembilan, ini cara yang cukup ekstrim sih. Ucapkan pada mereka yang telah mengecewakanmu karena telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Dan kalau bisa, kasih aja hadiah. Kalau lu bisa sampai lakuin ini, asli, sebenarnya tuh buat hati lu lebih enak loh. Justru dengan menyimpan sakit buat lu gak enak segala-galanya, kalau menurut gue ya. Yang terakhir, gue mau nyampein kata-kata dari Brian McGill. Hatimu bukan patah, karena hati tidak akan bisa patah.
Yang kamu rasakan adalah sakitnya bertumbuh dalam kebijaksanaan, kelembutan, dan kekuatan, sehingga suatu hari nanti kamu bisa mencintai dengan lebih hebat. Oke, mungkin cukup dulu dari gue. Semoga bermanfaat. Dan satu hal, adanya hal ini bukan hanya untuk didengar. Adanya ilmu atau pengetahuan bukan hanya untuk kita tahu, tapi untuk kita lakukan. Memang terkadang hal itu sangat sulit sekali untuk dilakukan, tapi yakin deh, yakin banget lu bisa lakuin itu. Lu kuat, karena semua ini tidak akan pernah diberikan oleh Allah di luar batas kemampuan hambanya. Jadi pakai sabar ya, mau ngerasain sakit hati apapun itu. Oke, gue Aisyri Hadatul. Selamat beribadah puasa.